Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channelnya Tia. Melanjutkan Sirah Nabawiyah, buku sejarah kehidupan Nabi, menawarkan Islam kepada kabilah dan individu. Pada bulan Zulqa'dah tahun 10 dari kenabian bertepatan dengan akhir bulan Juni atau awal bulan Juli 619 Masehi, Rasulullah kembali ke Mekah untuk mulai menawarkan Islam kepada kabilah-kabilah dan perseorangan. Kabilah-kabilah yang ditawari Islam. Az-Zuhri berkata, di antara nama-nama kabilah yang disebutkan kepada kami yang didatangi oleh Rasulullah dan diajak serta ditawarkan oleh beliau adalah Bani Amir bin Sa'ah, Maharib bin Khasfah, Fazarah, Ghosan, Murah, Hanifah, Sulaim, Abs, Bani Nasr, Bani Al-Buka, Kindah, Kalb, Al-Haris bin Ka'ab, Adrah, dan Hadramrimah. Penawaran Islam kepada kabilah-kabilah yang disebutkan oleh Az-Zuhri tersebut tidak dilakukan dalam tahun atau musim yang sama, akan tetapi itu terjadi antara tahun keempat dari kenabian hingga akhir musim sebelum peristiwa hijrah. Ibnu Ishaq menyebutkan metode penawaran dan sikap mereka terhadap, dan berikut ini adalah ringkasannya. 1. Bani Kalb. Nabi datang sendiri ke perkampungan mereka yang juga disebut Bani Abdullah. 2. Bani Hanifah. Beliau mendatangi mereka di rumah-rumah mereka dan mendakwahi mereka kepada Allah. 3. Bani Amir bin Sa'ah. Beliau mendatangi mereka dan mendakwahi mereka kepada Allah. Beliau menjawab, kedudukan itu terserah kepada Allah, dia menempatkannya sesuai kehendaknya. Buhairah berkata, apakah kami harus menyerahkan batang leher kami kepada orang-orang Arab sepeninggalmu? Kalaupun Allah memenangkanmu, pasti kedudukan itu juga akan jatuh kepada selain kami. Tatkala Bani Amir pulang, mereka bercerita kepada seorang yang sudah tua dari kabilah mereka yang tidak dapat berangkat ke Mekah karena usianya yang sudah lanjut. Orang tua itu menggayutkan kedua tangannya di atas kepala sembari berkata, wahai Bani Amir, adakah sesuatu milik Bani Amir yang tertinggal? Adakah seseorang yang mencari barangnya yang hilang? Demi diri fulan yang ada di tangannya itu hanya diucapkan oleh keturunan Ismail. Orang-orang yang beriman selain penduduk Mekah, selain menawarkan Islam kepada berbagai kabilah dan utusan, Rasulullah menawarkannya kepada perorangan secara langsung. 1. Suwaid bin Samit. Dia adalah seorang penyair yang cerdas, salah seorang penduduk Yatsrib. Kemudian beliau membacakan ayat-ayat Al-Quran kepadanya dan mengajaknya untuk memeluk Islam. 2. Iyas bin Mu'az. Dia seorang pemuda belia dari penduduk Yatsrib yang datang ke Mekah bersama rombongan utusan dari Aus dengan tujuan mencari sekutu dari Quraisy bagi kaumnya untuk menghadapi Khazraj. Salah seorang di antara mereka, yaitu Iyas bin Mu'az, berkata, wahai kaumku, demi Allah ini memang lebih baik dari apa yang kalian bawa. Setelah mereka tiba di Yatsrib, tak beberapa lama Iyas meninggal dunia. Abu Dzar Al-Ghifari, dia termasuk penduduk pinggiran Yatsrib. Imam Al-Bukhair meriwayatkan dari Ibnu Abbas yang berkata, Abu Dzar berkata, aku seorang laki-laki dari suku Ghifar. Dia pun berkata lalu bertemu dengan beliau, kemudian pulang kembali. Dia kemudian pulang ke rumah sementara aku ikut bersamanya, tetapi dia tidak bertanya sepatah kata pun kepadaku selama dalam perjalanan. Ali berkata kepadanya, engkau memang sudah mendapat petunjuk. Mereka berkata, cegah penganut Sabiyah sebutan mereka terhadap agama baru Islam ini. Mereka pun mencegahnya. Tufail bin Amr ad-Dausi. Dia adalah seorang lelaki pemulia, penyair handal dan ketua kabilah Daus. Kuliahnya memiliki pemerintahan atau semi pemerintahan di beberapa bagian di Yaman. Tufail menuturkan, demi Allah mereka terus mengacaukan pemikiranku dengan ucapan-ucapan seperti itu hingga akhirnya aku memutuskan untuk tidak mendengar apapun kata mereka. Aku diam saja dan ketika beliau beranjak pulang aku mengikutinya. Beliau pun menjelaskan Islam dan membacakan Al-Quran di depanku. Maka Allah mengaruniakan bukti kepadanya. 5. Dimat al-Asdi. Ia berasal dari kabilah Asd Syanu'ah dari Yaman. Rasulullah bersabda, sesungguhnya segala puji hanya bagi Allah.
Ia berkata, ulangilah kata-katamu tadi. Maka beliau mengulanginya hingga 3 kali. 6 jiwa suci dari bumi Yathrib pada musim haji tahun 11 dari kenabian bertepatan dengan Julid 620 M. Dakwah Islam mendapatkan benih-benih yang baik dan tumbuh menjadi pohon yang rindang. Sebuah langkah bijaksana dilakukan oleh Rasulullah dalam menghadapi tindakan penduduk Mekah yang selalu mendustakan dan menghalang-halangi orang untuk mengikuti jalan Allah. Suatu malam beliau keluar ditemani Abu Bakar dan Ali. Rasulullah selanjutnya melewati Aqabah di Mina. Beliau mendekat dan ternyata mereka adalah 6 orang pemuda Yathrib yang semuanya berasal dari Khazraj. Mereka adalah As'ad bin Zurarah, Bani Najjar, Auf bin Al-Harits bin Rifa'ah bin Afra, Bani Najjar 3, Rafi bin Malik bin Al-Ajlan, Bani Zuraik 4, Khutbah bin Amir bin Hadidah, Bani Salamah 5, Aqabah bin Amir bin Nabi, Bani Hiram bin Ka'ab 6, Jabir bin Abdillah bin Riyab, Bani Ubaid bin Ghanam. Mereka pernah mendengar dari sekutu-sekutu mereka dari kalangan Yahudi Madinah bahwa ada seorang nabi di antara para nabi yang diutus pada masa ini. Mereka pun duduk dan beliau menjelaskan hakikat Islam dan dakwanya. Mereka merupakan pemuda-pemuda Yathrib yang cerdas. Mereka pun kembali ke Madinah membawa risalah Islam dan menyebarkan di sana. Pada Syawal tahun 11 dari kenabian ini pula Rasulullah menikah dengan Aisyah yang saat itu berusia 7 tahun. Isra dan Mi'raj. Ketika Nabi masih berada di tengah periode dakwah yang akan menerobos jalan antara pencapaian kesuksesan dan penindasan, sementara secercah harapan mulai tampak dari kejauhan, maka terjadilah peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Indikasi dari 3 pendapat pertama adalah bahwa Khadijah wafat pada bulan Ramadan tahun 10 dari kenabian. Sedangkan mengenal 3 pendapat terakhir lainnya, saya belum menemukan pendapat yang dapat menguatkan salah satu darinya selain topik bahasan di dalam surat Al-Isra yang menunjukkan bahwa peristiwa ini terjadi pada masa-masa akhir. Para ulama hadis meriwayatkan rincian dari peristiwa ini dan kami akan memaparkan secara ringkas. Ibnul Qayyim berkata, menurut riwayat yang sahih bahwa Rasulullah diisrakan dengan jasadnya dari Al-Masjid Al-Haram menuju Baitul Maqdis dengan mengendarai Al-Buraq ditemani oleh Jibril. Lalu beliau singgah di sana serta menjadi imam sholat bagi para nabi, lalu membuat Al-Buraq pada pintu masjid. Kemudian beliau dinaikkan lagi ke langit kedua, kemudian dinaikkan lagi ke langit ketiga, kemudian dinaikkan lagi ke langit keempat, kemudian beliau dinaikkan lagi ke langit kelima hingga langit ketujuh. Tatkala beliau hendak berlalu, Nabi Musa menangis. Kemudian beliau dinaikkan ke langit ketujuh. Kemudian beliau naik ke Sidratul Muntaha, lalu dibawa naik ke Al-Bait Al-Ma'mur. Kemudian beliau dinaikkan lagi menuju Allah yang Maha Perkasa. Dia lalu bertanya kepada beliau, apa yang diperintahkan kepadamu? Beliau menoleh ke arah Jibril seakan ingin memintakan pendapatnya dalam masalah itu. Lalu Jibril membawa beliau naik lagi hingga membawanya ke hadapan Allah sedangkan dia berada di tempatnya. Lalu beliau menjawab, aku malu kepada Robku. Kemudian Ibnul Qayyim menyinggung perbedaan persepsi seputar ru'yah melihat beliau terhadap Robnya Tabaraka wa Ta'ala. Ibnul Qayyim kemudian mengomentari, sedangkan firman-Nya Ta'ala di dalam surat An-Najm artinya kemudian dia mendekat lalu bertambah mendekat lagi. Adapun mendekat dan bertambah mendekat yang ada pada cerita Isra adalah jelas sekali menyatakan pendapat mendekat dan bertambah mendekatnya Rabb Tabaraka wa Ta'ala. Di dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa kemudian pembelahan pada beliau terjadi 7 kali. Ibnu Qayyim berkata, tatkala pagi datang Rasulullah sudah berada di tengah kaumnya, beliau memberitahukan kepada mereka tentang ayat-ayat Allah yang agung yang telah diperlihatkan kepadanya. Kemudian beliau memberitahukan kepada mereka datang rombongan ketika beliau masih dalam perjalanan pergi dan sekembali darinya. Ada yang berpendapat bahwa Abu Bakar dijuluki sebagai As-Siddiq, orang yang benar, karena dia membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj
ketika orang-orang mendustakannya. Banyak ayat-ayat yang ringkas tetapi padat menjelaskan alasan terjadinya perjalanan seperti ini, yaitu agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Al-Isra ayat 1. Allah telah menjelaskan maksud iradahnya dalam ayat ini pada firman-Nya sebelumnya agar Ibrahim itu termasuk orang-orang yang yakin. Berikut berbagai hikmah dan rahasia yang tersembunyi di balik perjalanan tersebut selayaknya dibahas di dalam buku-buku tentang rahasia-rahasia syariat. Dalam surat Al-Isra, pembaca dapat mengetahui bahwa Allah mengisahkan tentang Isra hanya dalam satu ayat saja, kemudian mulai menyebutkan kebobrokan orang-orang Yahudi dan kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan. Mungkin sepintas pembaca mengira bahwa antara dua ayat pertama tersebut tidak ada kolerasinya, padahal hakikatnya bukan demikian. Memang sudah saatnya terjadi peralihan kepemimpinan spiritual dari satu umat ke umat yang lain, dari umat yang sejarahnya dipenuhi oleh kecurangan, pengkhianatan, dosa, dan permusuhan kepada umat yang berlimpah dengan kebajikan dan kebaikan-kebaikan, di mana Rasul mereka masih menerima wahyu Al-Quran yang memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus. Namun timbul pertanyaan, bagaimana bisa terjadi peralihan kepemimpinan ini sementara Rasulullah masih berkeliling di sekitar pegunungan Mekah karena diusir oleh sekelompok umat manusia. Pertanyaan ini dengan sendirinya akan meningkat tirai hakikat lainnya, yaitu rotasi doa Islamiyah ini hampir mencapai titik klimaks dan akhir untuk memulai rotasi baru yang jalannya amat berbeda dengan kondisi pertama. Di samping ayat-ayat seperti ini, ada lagi ayat-ayat lain yang menjelaskan kepada kaum muslimin tentang fondasi-fondasi peradaban, poin-poin serta prinsip-prinsipnya, di mana kemudian terbangun suatu tatanan yang islami. Inilah setelah satu dari sekian banyak rahasia adalah perjalanan yang penuh berkah ini yang sedikit bersinggungan dengan kepuasan kami di sini. Pada pembahasan sebelumnya kami pernah menyinggung tentang 6 orang dari Yatsrib yang telah masuk Islam pada musim Haji tahun 1 Hijriah dari kenabian dan berjanji kepada Rasulullah untuk menyampaikan risalah Baiat Aqabah pertama beliau kepada kaum mereka. Dari hasil itu ternyata pada musim haji berikutnya, yakni tahun 12 Hijriah dari kenabian bertetapan dengan Juli 621 datanglah 12 orang laki-laki, di antaranya 5 orang dari 6 orang yang dulu pernah menghubungi beliau pada musim lalu. Dengan demikian 2 orang terakhir berasal dari suku Aus, sedangkan sisanya berasal dari suku Khazraj. Al-Bukhari meriwayatkan dari Ubadah bin As-Samit bahwasanya Rasulullah bersabda, kemarilah dan berbaiat padaku untuk tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak kalian, tidak berbuat dusta yang kalian ada-adakan antara tangan dan kaki kalian, dan tidak berbuat maksiat terhadapku dalam hal yang ma'ruf. Siapa saja di antara kamu yang menempati, maka Allah lah yang akan mengganjar pahalanya, dan siapa saja yang mengenai sesuatu dari hal itu lalu diberi sanksi karenanya di dunia, maka itu adalah penebus dosa baginya. Siapa saja yang mengenai sesuatu dari itu lalu Allah tutup aibnya, maka urusannya tergantung kepada Allah. Jika dia menghendaki, dia mengazabnya, dan jika dia menghendaki, dia akan memaafkannya. Ubadah berkata, lalu aku membaiat beliau atas hal itu. Data Islam pertama di Madinah. Setelah baiat tersebut rampung dan musim hujan pun berlalu, Nabi ingin mengutus salah seorang dari para pembaiat tersebut sebagai duta pertama di Madinah guna mengajarkan syariat Islam kepada kaum muslimin di sana, memberikan pemahaman tentang din Islam serta bergerak menyebarkan Islam di kalangan mereka yang masih dalam kesyirikan. Untuk pengutusan ini beliau memilih seorang pemuda Islam yang merupakan as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang pertama-tama masuk Islam, yaitu Mus'ab bin Umar al-Abdari. Kesuksesan yang mengesankan, Mus'ab singgah terlebih dahulu di ST. Kemana? ST 1 ST 2, iya.
Ya tak bonusin 1.000. Terima kasih. Ya, ya gitu saja. Saat itu Sa'ad bin Mu'az dan Usaid bin Hudayr, keduanya adalah pemimpin kaum mereka dari Bani Abdul Ashal, masih dalam kesyirikan. Lalu Usaid mengambil tombaknya dan menuju ke arah kedua orang pendatang tersebut. Mus'ab berkata, bila dia mau duduk, aku pasti berbicara kepadanya. Usaid datang lalu berdiri di hadapan keduanya sembari mengumpat dan berkata, apa yang akan kalian berdua bawa kepada kami? Kalian mau membodohi orang-orang yang lemah di kalangan kami. Menjauhlah dari kami jika kalian berdua masih sayang nyawa kalian. Mus'ab menjawab, sedikah kiranya Anda duduk dulu lalu mendengar, jika Anda berkenan silahkan Anda terima, jika Anda tidak berkenan tahanlah apa yang Anda tidak sukai itu dari diri Anda. Dia membalas, baiklah aku setuju. Lalu dia membenahi tombaknya dan duduk. Kemudian Mus'ab berbicara kepadanya tentang Islam dan membacakan ayat-ayat Al-Quran. Dia lalu berkomentar, demi Allah kami sudah mengenal Islam dari wajahnya sebelum dia berbicara kecerahannya dan gema takbirnya. Kemudian dia meneruskan, alangkah indah dan cantiknya ini. Keduanya berkata, Anda mandi, membersihkan pakaian, kemudian bersyahadat dengan syahadat yang benar. Dia lalu berdiri, mandi, membersihkan pakaiannya, bersyahadat dan mengerjakan sholat 2 rakaat, kemudian berkata, sesungguhnya aku ini berada di bawah misi seorang laki-laki yang bila dia mengikuti kalian berdua, tidak ada seorang pun dari kaumnya yang berani membela darinya. Kemudian dia berlalu dan membawa tombaknya menuju Sa'ad yang berada di tengah kaumnya dan sedang duduk-duduk di klub mereka. Tatkala Usaid berdiri di tengah klub tersebut, Sa'ad berkata kepadanya, apa gerangan yang telah kau lakukan? Sa'ad berdiri dengan penuh emosi atas apa yang barusan diceritakan kepadanya. As'ad pun sebelumnya telah berkata kepada Mus'ab, demi Allah telah datang kepadamu ini seorang pemimpin kaumnya. Lalu Mus'ab berkata kepada Sa'ad bin Mu'az, sudikah kiranya Anda duduk dulu dan mendengarkan, jika Anda berkenan Anda boleh menerima, dan jika Anda tidak berkenan kami akan menjauhkan darimu apa yang Anda tidak sukai itu. Dia berkata, ya aku setuju. Lalu dia membenahi tombaknya dan duduk. Mus'ab mulai memaparkan kepadanya tentang Islam dan membacakan ayat Al-Quran. Kemudian dia bertanya, apa yang kalian lakukan bila kalian masuk Islam? Keduanya menjawab, Anda mandi, membersihkan pakaian, kemudian bersyahadat dengan syahadatul haq, kemudian mengerjakan sholat 2 rakaat. Kemudian dia melakukan hal itu. Ketika dia sudah berdiri di hadapan mereka, dia berkata, wahai Bani Abdul Ashal, bagaimana pendapat kalian terhadap diriku? Mereka menjawab, pemimpin kami orang yang paling utama pendapatnya bagi kami dan orang yang paling mulia keturunannya. Dia berkata lagi, sesungguhnya ucapan kaum laki-laki dan kaum wanita di kalangan kalian saat ini haram bagiku hingga kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya. Akhirnya tidak ada seorang lagi maupun wanita dari mereka kecuali sudah menjadi muslim dan muslimah. Mus'ab masih menginap di rumah As'ad bin Zurarah guna mengajak manusia ke jalan Allah sebelum memasuki musim haji kedua, yakni tahun ke-13 dari kenabian. Mus'ab bin Umair kembali ke Mekah dengan membawa sekian laporan kesuksesan kepada Rasulullah. Baiat Aqabah kedua. Pada musim haji tahun 13 dari kenabian yang bertepatan dengan Juni 622 hampir 70 orang muslim Madinah datang ke Mekah untuk menunaikan manasik haji. Tatkala tiba di Mekah, terjadilah hubungan secara sembunyi-sembunyi antara mereka dan Rasulullah yang menghasilkan kesepakatan di antara kedua belah pihak untuk berkumpul di lembah yang terletak di samping Aqabah. Kita serahkan kepada salah seorang pemimpin kaum Ansor untuk menceritakan sendiri secara spesifik pertemuan historis tertentu kami berangkat untuk melaksanakan manasik haji dan sebelumnya telah berjanji untuk bertemu dengan Rasulullah di Aqabah pada pertengahan hari Tasyrik. Ka'ab melanjutkan, lalu kami tidur pada malam itu bersama kaum kami di kendaraan hingga ketika sudah mencapai sepertiga malam kami
keluar menuju tempat perjanjian dengan Rasulullah dengan menyusup dan sembunyi-sembunyi. Kami berkumpul di lembah itu sembari menunggu kedatangan Rasulullah. Permulaan pembicaraan dan penegasan Al-Abbas tentang konsekuensi perjanjian. Setelah majelis dipersiapkan, pembicaraan pun dimulai guna mengesahkan perjanjian persekutuan agama dan militer. Wahai kaum Hazrat, Muhammad berasal dari kami sebagaimana yang kalian ketahui, tetapi dia justru hanya berpihak kepada kalian dan menjumpai kalian. Ka'ab berkata, lalu kami berkata kepadanya, kami telah mendengar apa yang telah engkau sampaikan. Jawaban ini menunjukkan sikap mereka, kaum Ansor yang telah memiliki tekad bulat, keberanian, iman, dan keikhlasan di dalam mengemban tanggung jawab yang besar ini. Poin-poin baiat. Imam Ahmad telah meriwayatkan dari Jabir secara rinci. Di dalam riwayat Ka'ab yang diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq, hanya poin terakhir di atas saja yang ada. Abu Haitham bin At-Taihan penyelah perkataan Al-Bara yang masih berbicara kepada Rasulullah dan berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya terdapat jalinan persahabatan antara kami dan orang-orang Yahudi dan kami akan memutusnya. Ka'ab berkata, lantas Rasulullah pun tersenyum kemudian bersabda, bahkan darah kalian adalah darahku, kehancuran kalian adalah kehancuranku. Penegasan kembali konsekuensi dari baiat. Setelah pembahasan tentang syarat baiat selesai dan mereka bersepakat untuk segera melaksanakannya, bangkitlah dua orang laki-laki dari angkatan pertama yang masuk Islam pada 2 musim lalu, yaitu tahun 11 dan 12 dari kenabian. Ibnu Ishaq berkata, tatkala mereka berkumpul untuk berbaiat, Al-Abbas bin Ubadah bin Nadlah berkata, apakah kalian mengetahui untuk apa kalian berbaiat kepada orang ini? Nabi SAW mereka menjawab, ya. Mereka berkata, kalau begitu kami akan mengambilnya sekalipun harta kami ditimpa musibah dan para pemuka kami terbunuh karenanya. Pelaksanaan baiat. Setelah penetapan poin-poin baiat dan mendapatkan kepastian, maka dimulailah suksesi baiat dengan cara saling bersalam-salaman. Ibnu Ishaq berkata, Bani An-Najjar mengklaim bahwa Abu Umam As'ad bin Zurarah adalah orang pertama kali membentangkan tangan baiat ke atas tangan Nabi. Setelah itu dimulailah baiat umum. Sedangkan baiat yang dilakukan oleh 2 orang wanita yang menyaksikan kejadian itu adalah dengan ucapan saja, sebab Rasulullah tidak pernah menyalami wanita asing sama sekali. 12 orang sebagai wakil kaum. Setelah proses baiat selesai, Rasulullah meminta agar dipilih 12 orang kepala kaum untuk menjadi pemimpin bagi kaum mereka, mengemban tanggung jawab terhadap mereka di dalam melaksanakan poin-poin baiat tersebut. Seketika itu juga pemilihan mereka dilaksanakan dan mereka terdiri dari 9 orang dari kalangan suku Khazraj dan 3 orang dari kalangan suku Aus. Nama-nama mereka adalah sebagai berikut. Para pemimpin terpilih suku Khazraj: As'ad bin Zurarah bin Sa'ad bin Arabi bin Amr, Abdullah bin Rawaha bin Sa'labah, Rafi bin Malik bin Al-Adlan, Al-Bara bin Mar'ur bin Syakhr, Abdullah bin Amr bin Haram, Ubadah bin Asamid bin Qais, Sa'ad bin Ubadah bin Dulaim, Al-Mudir bin Amr bin Khunais. Para pemimpin terpilih dari suku Aus: Usaid bin Hudair bin Sama, Sa'ad bin Hitsama bin Al-Harits, Rifa'ah bin Abdul Munzir bin Zubair. Setelah pemilihan para pemimpin terpilih tersebut selesai, Nabi SAW mengambil perjanjian lain terhadap mereka ini sebagai para pemimpin pilihan yang diserahi tanggung jawab. Beliau bersabda kepada mereka, kalian bertanggung jawab terhadap kaum kalian sebagaimana yang pertanggungjawaban kaum Hawariyin terhadap Isa bin Maryam. Setan membocorkan pelaksanaan perjanjian. Setelah perjanjian selesai dan para peserta hampir saja membubarkan diri, salah satu setan mengetahui pelaksanaan baiat tersebut. Wahai para penghuni rumah, apakah kalian ingin mengetahui Muhammad dan para penganut Sabi'ah sebutan mereka terhadap Islam yang bersamanya? Sungguh mereka telah berkumpul untuk memerangi kalian. Lalu Rasulullah bersabda, inilah Azibul Aqobah, nama setan dan berbentuk ular, persiapan kaum Ansar untuk menggempur kaum Quraisy. Ketika mendengar suara setan tersebut, Al-Abbas bin Ubaidah bin Nadlah berkata, demi Zat yang mengutusmu dengan kebenaran, jika engkau menghendaki maka kami besok akan membuat tunduk penduduk Mina dengan pedang-pedang kami ini.